Saudara, KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja atau Tukin di Kementerian SDM. Para tersangka diduga memanipulasi dana pembayaran Tukin hingga merugikan negara sebesar 27 miliar rupiah. KPK menyatakan 10 tersangka kasus korupsi tunjangan kinerja Kementerian SDM diduga memanipulasi dan menerima pembayaran Tukin yang tidak sesuai ketentuan selama kurun waktu 2020 sampai 2022. Tunjangan kinerja atau Tukin yang seharusnya dibayarkan 1,3 miliar rupiah dimanipulasi menjadi 29 miliar rupiah. Selisih pembayaran Tukin senilai 27,6 miliar rupiah kemudian dinikmati masing-masing tersangka untuk keperluan pribadi. Hingga atas kejadian tersebut dan perbuatan para tersangka telah terjadi selisih atau kelebihan bayar 27 miliar 603 juta 277.720 rupiah. Dan ini mengakibatkan kerugian negara. Selisih pembayaran tersebut diduga diterima dan dinikmati oleh para tersangka. Bahwa uang yang diperoleh oleh para tersangka tersebut kemudian diduga digunakan diantaranya untuk keperluan sebagai berikut. Dana taktis untuk operasional kegiatan kantor. Keperluan pribadi diantaranya untuk kerjasama, umroh, sumbangan nikah, THR, pengobatan, serta pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor poli, mes atlet, kendaraan, serta logam mulia. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri membantah membocorkan dokumen penyelidikan di lingkungan Kementerian SDM. Firly justru mempertanyakan keaslian video viral yang menyeret namanya itu. Dugaan pembocoran dokumen penyelidikan yang menyeret Firly Bahuri kini sudah bergulir di Dewan Pengawas KPK. Ia pun meminta Dewas KPK untuk mengungkap peristiwa yang terjadi. Beredarnya video, saya ingin pastikan. Saya pernah dan sudah dilakukan klarifikasi oleh Dewan Pengawas. Saya pastikan Pak Mario, saya ini sudah 38 tahun menjadi polisi. Saya tidak pernah menghancurkan karir saya. Jadi apapun yang dikatakan orang, saya pastikan saya tidak pernah melakukan itu. Saya pastikan saya tidak pernah melakukan itu. Dan saya tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada siapapun. Dan tidak pernah memberikan catatan apapun kepada orang. Dari 10 tersangka, baru 9 tersangka yang ditahan KPK. 1 orang lainnya tidak ditahan karena sakit. Para tersangka ditahan mulai 15 Juni hingga 4 Juli di rutan KPK. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.